Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Bercinta dengan Hantu. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1996. Sejujurnya bekerja di kota tidaklah terlalu menjanjikan secara penghasilan. Atas bantuan seorang teman, Mahfud diterima bekerja sebagai satpam sebuah pabrik. Gajinya pun tidak seberapa. Juga tak jauh jika dibandingkan dengan penghasilannya bekerja serabutan di kampung. Tapi bukan itu alasan terkuat Mahfud memilih bekerja di kota. Sebagai anak seorang tokoh yang cukup terpandang di kampungnya, ada beban tersendiri bagi Mahfud. Tak banyak yang sekolah sampai lulus SMA seperti dirinya. Rasanya ada malu yang cukup besar jika kesehariannya hanya sama dengan para tetangga yang kebanyakan tak lulus SMP. Akhirnya, dia pun nekat meninggalkan kampung dan mengadu nasib di ibu kota kabupatennya. Setiap 2 minggu sekali, dia bisa pulang karena jarak yang hanya 30 km. Bulan pertama bekerja sebagai satpam, Mahfud berusaha berdamai dengan keadaan. Gaji kecil dan tinggal jauh dari orang tua memaksanya untuk berhati-hati mengatur keuangan. Tapi godaan di kota memang berbeda. Tak jauh dari tempat kosnya ada 2 cewek yang terkenal sebagai PSK panggilan. Kata orang-orang, nama 2 cewek itu adalah Hera dan Lina. Konon tubuhnya begitu seksi. Mahfud memang belum pernah melihat dari dekat. Hanya sesekali sekilas ketika mereka berdua lewat naik becak. Disitulah mulai timbul pikiran-pikiran kotor. Sebagai laki-laki remaja berumur 21 tahun, Mahfud pun membayangkan jika dirinya punya uang dan bisa berkencan dengan salah satu dari mereka berdua yang sama-sama seksi. Akhirnya Mahfud pun ingin menabung. Konon yang pernah dia dengar, tarif Hera ataupun Lina berkisar 50 ribuan ketika itu. Bagi Mahfud, itu adalah jumlah cukup besar. Akhirnya, ketika memasuki bulan ketiga bekerja, dia pun memaksa untuk menabung. Tujuannya jelas, yaitu bisa menghabiskan malam berkencan bersama Hera atau Lina. Hari demi hari berlalu, dan Mahfud semakin tenggelam dalam mimpi busuknya. Setiap kali melihat 2 cewek itu lewat naik becak, nafsu kelelakiannya semakin membara. Walau wajah keduanya tak pernah terlihat begitu jelas. Tapi sebelum uang 50 ribu berhasil dikumpulkan, terjadilah sesuatu yang sangat menggemparkan. Hera dan Lina mengalami kecelakaan ketika becak yang dinaikinya disambar bis yang sedang melaju cepat. 2 cewek itu pun meninggal di tempat dalam kondisi mengenaskan, termasuk tukang becak yang membawanya. Para tetangga pun gempar. Tak jelas di mana sebenarnya kampung halaman Hera dan Lina. Yang sampai di telinga Mahfud adalah baik Lina maupun Hera sebenarnya berasal dari Jawa Tengah. Akhirnya
jenazah mereka berdua dibawa ke rumah sakit umum dan entah bagaimana kelanjutan nasibnya. Mahfud sempat berpikir, mungkin peristiwa ini adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa, agar dirinya membuang jauh-jauh semua mimpi untuk berkencan dengan perempuan malam seperti mereka. Perlahan, kesadaran itu tumbuh dalam pikirannya, bahwa keinginan berkencan bersama wanita malam adalah niat buruk yang tak boleh dipelihara. Tapi itu tak berlangsung lama. Sekitar 2 minggu setelah kejadian, nafsu Mahfud pun kembali diuji. Ketika itu jam 11:30 malam dan dia baru pulang shift. Suasana sudah sepi kala itu. Hujan yang turun rintik-rintik membuat situasi terasa begitu dingin. Dengan mengenakan jaket kulit tebal berwarna hitam, Mahfud mengayunkan langkahnya. Selama ini, dia berjalan kaki setiap pergi atau pulang kerja. Dia memang mencari tempat kos yang tidak jauh, agar tak membutuhkan sepeda motor untuk berangkat ke tempat pekerjaan. Di pertigaan kecil sebelum masuk ke gang tempat kosnya, Mahfud melihat seorang cewek seksi berdiri di depan warung yang sudah tutup. "Mampir, Mas," ucap cewek itu dengan manja. Mahfud lalu memperhatikan sekeliling. Tentu dia malu menghampiri cewek itu jika ada orang yang melihat. Untungnya tak ada siapapun orang lain. Mahfud pun nekat menyambut ajakan cewek itu. Jantung Mahfud sungguh berdebar. Sebagai laki-laki desa yang masih perjaka, ini benar-benar pengalaman baru baginya. Mereka berdua pun berkenalan. Cewek cantik itu mengaku bernama Sunarmi. Dia juga mengaku bahwa dari tadi belum mendapat pelanggan. Setelah berusaha mengatur nafas dan detak jantungnya, Mahfud pun memberanikan diri untuk bertanya, "Berapa, Mbak?" Cewek itu tersenyum, lalu dengan suara manja lagi dia menjawab, 20.000 aja, Mas." Mahfud langsung teringat bahwa di dompetnya ada uang 31.000. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya dia memutuskan untuk berkencan dengan cewek ini. Sunarmi lalu mengajak Mahfud berjalan ke sebuah rumah di Gang 3. Sebenarnya tempat itu tak terlalu jauh dari tempat kos Mahfud di Gang 1. Tapi selama ini dia memang belum pernah berjalan-jalan sampai ke Gang 3. Setelah terlihat mengamati sekeliling, Sunarmi mendorong pintu rumah itu yang ternyata tidak terkunci. Dengan setengah berbisik, Sunarmi mengatakan bahwa rumah itu memang sering dipakai cewek-cewek nakal kalau ada pelanggan yang tak mampu bayar hotel. Dengan semangat yang makin menggebu-gebu, Mahfud pun menuruti ajakan Sunarmi masuk ke salah satu kamar. Hujan lalu mengguyur semakin deras, dan suaranya terdengar cukup riuh dari dalam kamar. Dan malam itu terasa bergerak semakin syahdu. Di dalam kamar, Sunarmi langsung membuka pakaiannya satu persatu. Setelah sejenak mengajak ngobrol Mahfud dengan topik yang tidak jelas, Mahfud langsung terkesima dengan apa yang ada di hadapannya. Cewek ini ternyata benar-benar seksi. Wajahnya yang hitam manis membuat debar jantung Mahfud semakin tak beraturan. Apalagi setelah Mahfud juga diminta membuka pakaiannya. Sempat terjadi pertempuran batin.
Di satu sisi, Mahfud sebenarnya sadar bahwa ini adalah sebuah dosa besar. Tapi di sisi lain dia merasa kesempatan ini tak boleh disia-siakan dan belum tentu akan datang lagi. Akhirnya, di tengah guyuran hujan deras itulah semuanya terjadi. Detik demi detik berjalan begitu mengesankan bagi Mahfud. Selama ini, pacar pun dia belum pernah punya. Singkat cerita, Mahfud kehilangan keperjakaan oleh wanita malam bernama Sunarmi. Setelah mengulurkan uang 20.000, Mahfud pun pamit pulang penuh kepuasan. Sunarmi juga mengaku puas dan berjanji minggu depan akan menunggu Mahfud di tempat tadi setelah dijelaskan jadwal shift jaganya. Di sisa malam itu di tempat kos, Mahfud tak bisa tidur. Berkali-kali dia bergumam penuh kepuasan setelah merasakan pengalaman yang begitu luar biasa. Keesokan siangnya, dia berangkat lagi bekerja jaga sore sampai malam. Pengalaman indah bersama Sunarmi terus terngiang di pikirannya. Dia pun mulai berpikir akan rajin menabung demi bisa menyisihkan sebagian gaji agar bisa berkencan lagi dengan Sunarmi. 2 hari kemudian karena libur, Mahfud pulang kampung. Ternyata di rumahnya ada Om Farhan, adik dari ibunya yang selama ini tinggal di Semarang. Kedatangan Om Farhan ternyata bukan hanya sekedar bersilaturahmi, tapi juga menawarkan pekerjaan yang cukup bagus. Om baru buka restoran kecil-kecilan, kebetulan lagi butuh tenaga pembukuan. Daripada nyari orang lain, kalau kamu mau ayo ikut ke Semarang. Begitu ucap Om Farhan membuka pembicaraan tentang pekerjaan. Yang membuat Mahfud cukup tergiur adalah gaji yang ditawarkan ternyata cukup besar, yaitu hampir 2 kali lipat dari gajinya sebagai satpam selama ini. Dan karena ayah dan ibunya mengizinkan, akhirnya Mahfud pun setuju ikut ke Semarang. Hanya saja, dia minta izin besok kembali ke kantornya untuk membuat surat pengunduran diri baik-baik. Om Farhan langsung setuju. Kebetulan dia memang berencana menginap 4 malam di kampung karena sudah lama tidak berkunjung. Singkat cerita, keesokan paginya Mahfud pun kembali ke kota. Besok pagi adalah jadwal jaganya shift pagi. Ketika dia mengemasi barang di kamar, datanglah salah satu tetangga kamarnya, yaitu Mas Bogel. Dia adalah pendatang dari Jawa Barat yang bekerja di sebuah lembaga pendidikan tak jauh dari tempat kos mereka. Ternyata Mas Bogel membawa cerita sangat mengejutkan. Kemarin dia ke rumah sakit umum menjenguk temannya yang terkena hepatitis dan dirawat di sana. Kata Mas Bogel, dia sempat bertemu satu keluarga yang mengaku berasal dari Semarang. Dan mereka datang untuk mengambil jenazah Hera, PSK yang mengalami kecelakaan sekitar 3 minggu lalu. Di sana, Mas Bogel sempat ngobrol sebentar. Tentu Mas Bogel tidak bercerita bahwa Hera di sini terkenal sebagai PSK. Dia juga mengaku tak terlalu kenal dengan Hera. Hanya beberapa kali saling sapa basa-basi ketika kebetulan berpapasan di jalan. Dan ini yang mengejutkan. Kata keluarganya, nama Hera yang sebenarnya adalah Sunarmi. Sontak jantung Mahfud pun terasa mau copot. Dia khawatir jangan-jangan Sunarmi yang pernah berkencan dengannya sebenarnya adalah Hera
yang sudah meninggal. Tapi Mahfud segera berusaha membuang pikiran itu. Lalu, karena penasaran, Mahfud lalu bertanya tentang salah satu rumah di Gang 3, yaitu yang bercat biru tepat di depan rumah besar berlantai 2. Dan lagi-lagi dia mendapat kejutan. Mas Bogel yang lebih duluan tinggal di tempat kos ini lalu menjelaskan bahwa rumah biru itu sudah lama kosong, bahkan sejak sebelum Mas Bogel tinggal di sini. Konon, yang dulu tinggal di sana adalah seorang mucikari. Dia di sana seorang diri dan meninggal juga di dalam rumah itu. Menurut perkiraan Mas Bogel, sudah 3 tahun lebih rumah itu kosong dan sekarang tak jelas kepemilikannya. Disinilah kekhawatiran Mahfud semakin berlipat. Sunarmi adalah nama asli Hera, dan rumah yang dipakainya berkencan malam itu adalah rumah yang sudah bertahun-tahun kosong. Berarti memang ada kemungkinan yang diajaknya kencan adalah almarhum Hera. Mahfud lalu mengalihkan topik karena tak ingin kegugupannya diketahui oleh Mas Bogel. Dia juga sekalian pamit karena mau bekerja bersama sang paman di Semarang. Setelah mengemasi semua barang, Mahfud pamit pada ibu kos dan para tetangga kamar. Tak lupa dia minta maaf jika ada perilaku yang kurang baik selama 3 bulan tinggal di sana. Setelah mengajukan pengunduran diri baik-baik, Mahfud pun pulang kampung. Selama perjalanan pulang, dia tak henti-hentinya berpikir tentang Sunarmi. Seingatnya, tak ada yang aneh ketika malam itu bersama Sunarmi, kecuali satu. Selama di kamar, hidungnya mencium aroma begitu harum yang selama ini belum pernah diciumnya. Dan ada nuansa aroma bunga Kamboja yang entah dipadu dengan apa sampai bisa seharum itu. Hanya saja dalam hati Mahfud berharap cewek yang mengaku bernama Sunarmi ketika itu benar-benar manusia. Waktu terus bergulir dan Mahfud pun berangkat ke Semarang. Karena tinggal di rumah sang paman, Mahfud harus lebih menjaga sikap. Dia juga tak pernah keluyuran malam. Perlahan, pengalaman bersama Sunarmi bisa dilupakannya. Sampai suatu malam, dia mengalami mimpi yang begitu aneh. Ketika itu, dia sudah sekitar setahun bekerja di restoran Farhan. Sejak sore, perasaannya terasa tidak nyaman. Malam harinya dia sulit memejamkan mata yang entah karena apa. Seingatnya, dia tidak sedang punya masalah apapun. Kehidupan di Semarang juga cukup nyaman, dan gaji yang diberikan Farhan lumayan. Hanya pekerjaan memang cukup melelahkan karena ternyata restoran Farhan lebih besar dari yang dibayangkannya. Selain sebagai tenaga pembukuan, dia juga sering diminta membantu ketika belanja bahan warung. Sekitar jam 12 malam, Mahfud baru bisa tertidur. Tapi tak lama kemudian telinganya mendengar suara ketukan di jendela kamar. Karena penasaran dan tanpa rasa curiga, Mahfud pun bangkit untuk membukanya. Ternyata di sana ada sesosok wanita berdiri membelakanginya. Begitu dia membalikkan tubuh, ternyata itu adalah Sunarmi.
Di tangannya ada seorang bayi kecil yang terlihat lucu dan menggemaskan. Sejenak wanita itu menatap Mahfud. Lalu setelah melempar senyuman manis, Sunarmi mengucapkan sebuah kalimat yang begitu mengejutkan. "Mas, ini anakmu." Sontak Mahfud pun sangat kaget. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing dan berputar-putar. Lalu dia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuh dan bajunya. Mahfud yang ketakutan segera ambil wudhu dan sholat isya yang tadi memang belum dilaksanakan. Kemudian dia duduk termenung. Rasanya begitu mengerikan jika memang wanita tadi adalah Sunarmi. Dan semakin mengerikan pula jika kalimatnya benar, bahwa bayi mungil yang sedang digendongnya adalah anak dari Mahfud. Di sisa malam itu, dia tak lagi bisa tidur. Keesokan harinya, dia berusaha melupakan dan lalu bekerja seperti biasa. 3 hari kemudian, Mahfud minta izin pulang kampung pada Farhan. Di rumah, dia bertemu dengan Haji Muklis, guru ngajinya dulu di waktu kecil. Pada beliaulah Mahfud menceritakan semuanya, termasuk mengakui kesalahan karena pernah sekali berkencan dengan wanita malam yang bernama Sunarmi. Mahfud juga memohon pada Haji Muklis agar hal ini tidak diceritakan pada siapapun, terutama pada bapak atau ibunya. Dengan wajah menenangkan dan berwibawa, Haji Muklis mengangguk. Lalu beliau menyarankan agar Mahfud selalu berdoa sebelum tidur. Selain itu, Mahfud harus berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak pernah lupa menjalankan sholat 5 waktu. Untungnya, kejadian itu tak pernah terulang lagi. Walau terkadang dia masih dihantui rasa khawatir, tapi sosok Sunarmi yang misterius tak pernah lagi datang dalam mimpinya. Waktu bergulir kembali dan tahun demi tahun berlalu. Surabaya 2024. Mahfud yang berusia 50 tahun kini tinggal di Surabaya bersama istri dan ketiga anaknya. Dia bersyukur karena dikaruniai hidup yang nyaman. Berbekal ilmu dari sang paman, dia juga membuka warung makan di Surabaya sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Pengalaman hidupnya dijadikan pelajaran berarti. Hanya ada satu yang masih sering menghantui Mahfud di umur yang semakin menua. Jangan-jangan dulu keperjakaannya memang hilang oleh sesosok makhluk halus. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami bercinta dengan hantu. Semoga kisah-kisah kami bisa menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.